Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik. Karena ini masih dalam situasi Natal, jadi pembahasan kita masih seputaran tentang kelahiran Yesus Kristus. Yaitu Natal sebagai momentum mempersatukan keluarga. Untuk membahas itu lebih jauh, kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang bunyinya, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Karena itu, sebelum kita membahas lebih jauh daripada bagian-bagian ayat firman Tuhan ini, mari kita mendengarkan terlebih dahulu sebuah pujian berikut ini.
firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita melihat dalam sejarah dunia ini bahwa ketika Yesus dilahirkan, bukan sekedar kita rayakan sebagai momentum di mana Tuhan Allah datang mengunjungi manusia seperti dalam pembahasan kita dalam video sebelumnya, dan pemahaman kekristenan pada umumnya bahwa ia datang untuk menyelamatkan manusia. Memang itulah merupakan sentral daripada keimanan Kristiani. Tetapi bukan itu saja. Dari pembacaan kita ini kita melihat bahwa ini untuk pertama kali diadakan sebuah sensus penduduk yang dilakukan oleh Kirenius tatkala ia memerintah. Nah, lalu tiap-tiap orang itu harus pulang ke negeri leluhurnya untuk mendaftarkan diri sebagai warga dari kampung halamannya itu. Sekalipun secara universal mereka adalah warga negara atau kerajaan Syria. Nah, oleh karena itu bila kita memperhatikan bahwa bukankah sebelum-sebelumnya para kaisar itu sudah memerintah, mengapa tidak ada sensus? Tetapi pada masa itu baru diadakanlah sensus penduduk, dan dikatakan oleh Alkitab di sini bahwa itu untuk pertama kalinya terjadinya sensus penduduk di seluruh dunia. Ini sesuatu yang tidak biasa. Ya, tidak biasa. Artinya momentum kelahiran Yesus atau yang kita sebut sebagai Natal ini merupakan sebuah momentum di mana setiap keluarga dari berbagai suku, bangsa, kampung halaman itu harus berkumpul satu dengan yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita melihat di sini bahwa Natal itu merupakan sebuah momentum unik. Tatkala keluarga dikumpulkan, disatukan untuk berfellowship satu dengan yang lain. Di dalam ayatnya yang keempat, Injil Lukas pasal 2 ini dikatakan, demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret, dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jadi Yusuf ini adalah keturunan daripada Raja Daud. Jadi Yusuf ini juga adalah seorang bangsawan. Walaupun dia tinggal di sebuah kota kecil di Nazaret yang terpencil, tetapi dia juga adalah seorang bangsawan, dan sekarang waktunya dia harus pulang bersama-sama dengan tunangannya yaitu Maria untuk didaftarkan sebagai warga negara yang berpendudukan di Betlehem. Sehingga dia membawa tunangannya yaitu Maria untuk didaftarkan di sana bersama-sama dengan dia. Inilah momentum yang luar biasa di mana keluarga daripada Yusuf dan Maria akan bertemu satu dengan yang lain. Yang tadinya berdiaspora di berbagai wilayah, sekarang mereka pulang dan bertemu satu dengan yang lain. Hingga hari ini, hal itu menjadi sebuah budaya di mana tatkala Natal
atau bulan Desember tiba, setiap orang akan pulang ke kampung halamannya untuk berkumpul bersama saudara-saudara, saudara sedaging, untuk merayakan sukacita bersama dalam merayakan Natal. Jadi kita bersyukur bahwa Natal itu adalah sebuah momentum yang Tuhan adakan untuk manusia itu boleh berkumpul satu dengan yang lain, khususnya keluarga. Dan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh orang Kristen, tetapi orang yang beragama lain pun menggunakan masa ini untuk mereka pulang berkumpul dengan keluarga mereka. Nah, jadi momentum Natal ini adalah sebuah momentum di mana keluarga dipersatukan satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu di hari Natal seperti ini, kita sebagai orang Kristen harus menyadari bahwa ini momentum untuk mempersatukan keluarga satu dengan yang lain. Dan memang itulah yang dirindukan oleh Tuhan Allah semesta alam ini, supaya keluarga itu harus bersatu, saling berkumpul, berbagi kasih satu dengan yang lain. Bukankah sejak awal dunia ini diciptakan, lembaga yang dibentuk adalah keluarga, Adam dan Hawa, suami dan istri. Dan itu akan berkembang menjadi sebuah komunitas. Nah, oleh karena itu, sebagai orang Kristen di hari Natal ini, pergunakan sebaik mungkin untuk kalau bisa berkumpul, bersatu dengan keluarga, satu dengan yang lain. Dan momentum seperti ini di hari Natal ini bukan hanya dipergunakan untuk sekedar berkumpul secara fisikly satu dengan yang lain, tapi Tuhan juga ingin supaya antara keluarga ini berdamai, saling menerima satu dengan yang lain. Kadang-kadang dalam sebuah keluarga antara kakak dan adik, anak dan orang tua, suami dan istri, kadang-kadang ada masalah sehingga terjadinya konflik, sehingga tidak saling menyapa satu dengan yang lain. Ada permusuhan satu dengan yang lain. Nah, di momentum Natal ini seharusnya mengumpulkan kita bukan hanya sekedar secara fisik, tetapi juga menyatukan hati, pikiran, perasaan, sama-sama saling berbagi kasih satu dengan yang lain. Jadi tidak hanya berkumpul secara fisik, tetapi mari kalau ada masalah di tengah-tengah keluarga, itu juga diselesaikan satu dengan yang lain. Sehingga benar-benar momentum Natal ini membawa sebuah dampak kesatuan yang utuh. Kadang-kadang sebelum Natal ada masalah antara satu dengan yang lain. Bisa saja timbul kebencian antara satu dengan yang lain. Tetapi dengan momentum Natal ini, saudara-saudara, saya ajak kita, sebagaimana Yusuf dan Maria, bahkan orang-orang pada masa itu, pulang ke kampung halaman, dan tentu ada konflik satu dengan yang lain, itu diselesaikan. Nah, marilah untuk kita menerima satu dengan yang lain, saling memaafkan satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain, saling berdamai satu dengan yang lain. Sehingga momentum Natal ini benar-benar mempersatukan keluarga itu menjadi real. Tidak secara semu. Yang mana di bibir saja bisa senyum, bisa saling memaafkan dengan mulut, tetapi hatinya tidak demikian. Nah, kiranya momentum Natal yang telah mempersatukan orang-orang pada zaman Yesus dilahirkan di Bethlehem, mari kita realisasikan hari ini di antara keluarga satu dengan yang lain. Kalau ada masalah diselesaikan, dilupakan, dan memulai sebuah kehidupan yang baru yang penuh dengan damai dan sejahtera.
Demikianlah pemaparan kita kali ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara. Dan bagi saudara yang sudah terberkati dengan pemaparan ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kemudian komen di kolom komentar. Saya akan dengan setia menjawab setiap komentar saudara apapun bentuk komentarnya. Share kepada semua orang, baik itu keluarga saudara, teman, baik yang Kristen maupun non-Kristen, supaya mereka juga mendapatkan berkat dari pemaparan ini. Bunyikan lonceng notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Dan sampai jumpa pada episode mendatang dalam video yang terbaru. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom Aleichem. Haleluya. Amin.